Suku bangsa, kesukubangsaan, dan hubungan antar suku bangsa pada konteks polisi dan pemolisiannya. Kalau kita berbicara tentang polisi, kita bisa melihat polisi sebagai petugas, polisi sebagai fungsi, dan polisi sebagai institusi. Kalau kita juga melihat ranah pekerjaan polisi ada pada birokrasi maupun pada masyarakat, konteks ini kalau diambil benang merahnya itu yang dikatakan sebagai policing atau pemolisian. Pemolisian sebagai usaha atau upaya yang dilakukan kepolisian pada tingkat manajemen dan juga tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan keteraturan sosial. Nah, konteks ini ketika dikaitkan dengan suku bangsa, hubungan antar suku bangsa dan kesukubangsaan tentu akan berkaitan dengan corak masyarakat dan kebudayaannya. Model pemolisian secara garis besar kita bisa mengkategorikan berbasis wilayah, berbasis fungsi, dan juga berbasis dampak masalah. Berbasis wilayah kita bisa melihat mulai tingkat Mabes, Polda, Polres, Polsek, Pospol maupun Babin Kaptipmas. Ini mereka dilihat dari kewilayahannya. Corak masyarakat di dalam kewilayahan bisa dilihat juga daerah kota, daerah yang berkaitan dengan pedesaan atau kaitannya dengan bagaimana masyarakat ini hidup dalam hidup dan kehidupannya. Maka konteks keamanan dan rasa amannya bisa dilihat juga pada konteks dari lingkungan masyarakat, misalnya masyarakat nelayan, masyarakat pantai, atau juga masyarakat di sekitar atau tepi hutan atau perkebunan atau pertanian, juga lintasan atau kaitannya dengan perkotaan. Ini juga bisa dikembangkan, dimodifikasi dengan corak-corak yang lainnya. Kemudian yang berkaitan dengan fungsi, kita bisa melihat fungsi utama kepolisian, fungsi pendukung, dan juga fungsional. Karena ketika kita berbicara profesional, maka fungsional ini juga perlu untuk dikembangkan. Selanjutnya adalah pemolisian yang berbasis dampak masalah. Pada konteks ini akar masalah sebetulnya bukan urusan kepolisian. Tetapi tatkala terjadi gangguan keteraturan sosial atau masalah atau konflik, maka ini menjadi urusan kepolisian. Sebagai contoh masalah ideologi misalnya. Akar masalah sebenarnya bukan tugas kepolisian semata, tapi ketika terjadi hembusan kebencian atau konflik, ini juga mengganggu keteraturan sosial, maka menjadi masalah polisi, masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial budaya, dan lain sebagainya. Konteks inilah maka kepolisian di dalam menangani ini mengembangkan model-model yang berkaitan dengan lintas wilayah, lintas fungsi, dan juga lintas stakeholder. Maka ini sering dikatakan dengan cara satgas. Berkaitan dengan hal ini tentu kita juga melihat masalah suku bangsa dan kesukubangsaan. Kaitannya dengan bagaimana corak masyarakat dan kebudayaannya. Kalau Profesor Sacipto mengatakan polisi yang baik itu yang bagaimana adalah beliau mengatakan polisi yang cocok dengan masyarakat yang dilayaninya. Konteks cocok ini artinya polisi memahami kebutuhan, keamanan, dan rasa aman warga masyarakat yang dikaitkan atau juga melihat pada konteks masyarakat dan kebudayaannya, sehingga keberadaannya itu diterima dan menjadi bagian dari hidup dan kehidupan mereka. Nah, konteks ini tentu kita bisa mengacu pada masalah community policing. Karena konteks kecil. Jadi polisi saling mengenal dari hati ke hati dengan masyarakat yang dilayani. Berkaitan dengan hal ini kita juga melihat konflik dan potensi konflik ini juga berbeda, walaupun karena adanya perebutan sumber daya atau perebutan pendistribusian sumber daya, juga ada masalah harga diri, maka ini konteksnya juga bagaimana polisi ini memahami, polisi ini bisa bermitra
dan polisi ini bisa memiliki soft power maupun smart power dan juga memiliki jejaring, sistem dan pola. Sehingga yang dikedepankan ini misalnya Babin Kaptimas atau Polsek atau Pospol. Tetapi ini ada backup sistem yang dilakukan. Kalau sekarang ini di era digital tentu implementasi e-policing atau electronic policing atau model pemolisian secara digital di era revolusi industri 4.0 ini, maka perlu ada sistem back office application dan network yang berbasis pada artificial intelligence dan Internet of Things, yang juga ada sistem recognize atau inputting data yang juga berbasis kepada program untuk mendukung pada big data dan one gate service system. Maka back office akan menjadi penting untuk menjadi pusat K3I sebagai backup system untuk monitoring, untuk evaluasi, untuk controlling, bahkan untuk juga kaitan bagaimana koordinasi, komando pengendalian, dan sistem-sistem informasi. Nah, konteks ini tentu kaitannya dengan corak masyarakat dan kebudayaannya bisa melihat kearifan lokal. Bagaimana model pemolisian di daerah pantai misalnya, daerah nelayan. Ini konteks isu-isu yang berkaitan misalnya masalah harga ikan di tempat pelelangan ikan, masalah bahan bakar, dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi pemicu konflik atau hal-hal lain. Masalah tepi hutan, masalah illegal logging, masalah berkaitan dengan pencurian kayu atau lain sebagainya. Masyarakat di pertanian misalnya, kaitannya dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan air atau pengairan atau harga pupuk dan lain sebagainya, ini menjadi suatu isu. Nah, konteks kalau sekarang misalnya di era pandemi, tentu berbagai masalah yang bisa timbul, maka model pemolisian berbasis dampak masalah ini bisa dilakukan. Sehingga Satgas atau keberadaan polisi ini bisa bersama dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi, mencari akar masalah dan menemukan solusi yang diterima semua pihak. Karena pada konteks ini tentu prinsip keamanan dan rasa aman ini juga harus ada kaitan dengan masalah protokol kesehatan misalnya. Kaitannya dengan pengembangan masalah-masalah penataan atau pembatasan pergerakan, masalah social distancing, masalah yang berkaitan dengan kesehatan ini juga menjadi perhatian. Sehingga model-model ini bisa dikembangkan. Konteks suku bangsa, hubungan antar suku bangsa, ini juga kaitan dengan masalah konflik dan potensi konflik dari isu labeling dan kebencian. Ini juga perlu menjadi konteks yang harus dipelajari. Sehingga pemahaman akan kajian budaya, konteks pasar, konteks tempat-tempat publik atau pelayanan publik, ini juga sangat penting. Sehingga kemasan-kemasan atau bungkus-bungkus melalui primordialisme ini juga bisa diantisipasi oleh polisi. Ini era post-truth. Tentu masalah hoax ini juga perlu dilakukan. Dan manajemen media ini sangat penting. Karena mau tidak mau intelijen media ini juga perlu untuk, boleh dikatakan, untuk memberikan informasi, memberikan pemberitaan yang baik dan benar, memotivasi orang berlaku baik dan benar untuk mengcounter isu, atau juga menjadi standar informasi yang dicek atau information checker gitu ya. Jadi dan juga ini ada suatu sistem untuk counter isu dan fun, sehingga keberadaan polisi ini memang dinamis. Artinya tidak serta-merta hanya konteks konteks yang normatif, tetapi juga hidup dalam masyarakat, sehingga corak masyarakat dan kebudayaan menjadi sangat penting di dalam mengembangkan pola atau model pemolisiannya. Karena keamanan itu adalah kebutuhan yang untuk dikembangkan, dan adanya rasa aman ini bagian dari upaya untuk dapat meningkatkan dan menumbuh kembangkan kualitas hidup masyarakat.